Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Aris Priyo Hadi Utomo, NIM T 2019-2086. Di sini saya akan belajar dengan kalian semua untuk mempelajari tentang pembelajaran mufradat di tingkat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembelajaran mufradat yang pertama, yaitu dengan mufradat seperti dia, kamu, saya, ini, itu, dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk kali ini kita bisa melihat mufradatnya pada papan berikut, yaitu dengan berbahasa Arab huwa, yaitu apa? Huwa itu apa artinya? Yaitu huwa artinya yaitu dia. Nah, huwa itu dikhususkan untuk laki-laki atau jamaknya mudzakkar. Nah, untuk yang muannas apa? Yaitu hiya, yang artinya juga dia, dan dikhususkan untuk muannas ataupun perempuan. Kemudian kamu, apa bahasa Arabnya kamu? Yaitu anta. Anta dikhususkan untuk yang di atas tadi seperti huwa, yaitu dikhususkan untuk laki-laki. Nah, ketika untuk perempuan yaitu apa? Yaitu anti. Anti itu untuk perempuan. Kemudian ana. Ana yaitu yang artinya saya. Nah, kemudian yang kedua hada. Hada itu apa? Hada itu yang artinya ini. Kemudian yang untuk perempuan yaitu hadihi. Cuma perbedaannya kalau laki-laki itu nggak ada haknya, kalau yang perempuan ada haknya. Nah, kemudian itu yaitu bahasa Arabnya itu yakni dalika. Nah, ya dalika itu untuk mudzakkar, sedangkan untuk muannas yaitu tilka. Kemudian namaku atau nama saya, yaitu bahasa Arabnya yakni ismi. Kemudian siswa. Nah, siswa ini bahasa Arabnya yaitu tolib atau tolibun. Nah, ketika siswi itu berbeda lagi, yaitu tolibatun, menggunakan ta marbutoh. Seperti siswi itu kan merupakan cewek, yaitu bisa diartikan dalam berbahasa Arab yaitu mu'annas. Jadi ketika mu'annas kita bisa menambahkan pada kalimat tersebut yakni ta marbutoh. Nah, seperti kemudian yaitu seperti sodiki yang artinya temanku. Kemudian jika perempuan yaitu sodikoti yang bertambahan ta marbutoh. Kemudian namamu. Nah, tadi kan ismi itu namaku. Jika namamu itu jika laki-laki ismuka, jika perempuan ismuki. Kemudian yang kedua, kita belajar dengan kata tanya atau istifham, yakni ma, yaitu apa artinya? Yaitu ma adalah apa. Kemudian hal, apakah. Kemudian man, siapa. Kemudian kaifa, bagaimana. Dan min aina, dari mana. Nah,
pada kata tanya ini kita bisa menggunakan kata ini digabungkan menjadi tadi yang sama yang pertama, yaitu seperti siapa dia, kemudian bagaimana temanku, itu bisa menggunakan kata tanya. Nah, seperti contoh ma huwa, atau bisa diartikan apa dia, atau man huwa, atau siapa dia. Nah, itu. Ataupun min aina anta, yang bisa diartikan dari mana kamu. Nah, gitu. Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Kemudian at-tahiyat atau kata sapa. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita bertemu sesama teman ketika sudah lama tidak bertemu. Nah, kita bisa menggunakan kata sapa ini. Bagaimana? Assalamualaikum. Yang jawabnya waalaikumsalam. Nah, kemudian subahul khair atau yang artinya selamat pagi. Nah, jawabannya yaitu subahun nur atau selamat pagi juga. Nah, kemudian ketika sore kita bisa menggunakan masaul khair dan kemudian dijawab masaul nur, selamat sore juga gitu. Kemudian kaifa haluk atau bagaimana kabarmu, yang itu jawabannya alhamdulillah bikhair, alhamdulillah baik. Nah, kemudian ketika bertanya nama kita bisa menggunakan masmuk atau yang dapat atau yang saya katakan tadi di awal, yaitu kata tanya digabungkan dengan kata yang awal tadi, yaitu masmuk atau ma ismuka, siapa namamu. Nah, kita bisa menjawab dengan ismi azam, atau kita bisa menggunakan yang pertama saja diambil dari kata ismi, kemudian yang belakang kita bisa menambahkan nama seseorang seperti ismi azam, namaku azam. Nah, kemudian yang kedua sama seperti yang sama maismuk, cuma digandeng, yaitu seperti man anta. Nah, siapa kamu. Nah, kemudian dijawab ana tilmid, saya siswa. Kemudian ini juga naharuka sa'id atau selamat siang, kita bisa juga menjawabnya dengan menggunakan sa'idun mubarak atau bisa sa'idatul mubarakah. Nah, itu jika menggunakan perempuan. Kemudian pada malam hari seperti ini, lailatuka sa'id atau lailatuka sa'idah, selamat malam, bisa dijawab sa'idatul mubarakah atau sa'idatul mubarak. Nah, kemudian ketika berpapasan atau ada tamu masuk ke rumah kita, kita bisa menggunakan ini ahlan wa sahlan atau selamat datang. Dan jawabnya gimana? Yaitu ahlan bik atau selamat datang juga. Nah, kemudian kita bisa ketika ketemu orang, kita mau bertanya-tanya, kita bisa menggunakan ini. Kita bertanya dari mana, itu kita bisa menggunakan min aina anta, yaitu dari mana kamu. Kita dapat menjawab ana min Malang, saya dari Malang, ataupun dari Surabaya, ya ini bisa menggunakan ana min Surabaya. Nah, ketika berterima kasih, kita bisa menggunakan kalimat syukron atau terima kasih, dan jawabannya yaitu afwan. Kemudian ketika ingin berpergian dan sudah ingin pergi, kita bisa menggunakan ilal liqa atau sampai jumpa. Kemudian jawabnya ma'assalamah, semoga selamat. Nah, mungkin cukup, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, materi selanjutnya. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu profesi atau amilun. Nah, untuk yang pertama
profesi pertama yaitu tilmidun atau tilmidatun, yang bisa diartikan yaitu sebagai murid. Nah, kemudian mudarrisun atau mudarrisatun, yang artinya guru atau pengajar. Nah, kemudian tajirun atau tajirotun, yang dapat diartikan atau artinya itu sebagai pedagang. Kemudian muadzafun atau muadzafatun, yaitu yang artinya karyawan. Kemudian mudirun atau mudirotun, yang artinya direktur. Nah, kemudian tabibun atau tabibatun, yang artinya dokter. Kemudian khadimun atau khadimatun, yang bisa diartikan sebagai pembantu atau pelayan. Nah, kemudian muhandisun atau muhandisatun, yang dapat diartikan sebagai arsitek. Kemudian surtiyun atau surtiyatun, seperti di gambar, yaitu sebagai profesi polisi. Kemudian jundi atau jundiyatun, yang artinya tentara. Kemudian sohafiyun atau sohafiyatun, yang artinya wartawan. Kemudian falahun atau falahatun, yang artinya petani. Alhamdulillah, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.